Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Di pembelajaran 5 kita akan belajar matematika, IPS, dan SBDP di halaman 82 sampai dengan 88. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judulnya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 4, berarti pilih ini. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nah, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 4. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 4, klik putar semua. Nanti di sebelah kanan akan ada daftar pembelajarannya. Misalnya di sini adik-adik bisa cari ya, bisa cari dari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Nah, kata Beni, tahukah kamu siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Tahu ya pasti ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, adik-adik boleh dibaca dulu bacaan tentang Ki Hajar Dewantara ini ya. Di post dulu boleh atau baca di buku sendiri. Dan di halaman berikutnya ini kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks tadi. Pertanyaan yang Kak Rina buat ada 4. Pertama, mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Lalu apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Dan kemudian yang ini mintalah pertanyaan berikutnya ya adik-adik ya. Ini pertanyaan berikutnya, mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaan ya. Kemudian nanti adik-adik bisa meminta teman untuk menjawab. Jawabannya bisa dicari di teks halaman 82 tadi ya di sini ya. Kemudian berikutnya ada gambar ya di sini. Apakah jasa Ki Hajar Dewantara? Karina beri nomor 1 yang ini. Jasanya yaitu adalah ajarannya yaitu Tuturi Handayani. Di belakang memberi dorongan, ing madya mangun karsa, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, ing ngarsa sung tulada, atau di depan memberi teladan. Nah, ini akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia ya. Untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, pihak penerus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirtigria Yogyakarta untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Yang nomor 2 yang ini, mengapa Ki Hajar Dewantara terkenal sebagai Bapak Pendidikan? Karena beliau mendirikan Taman Siswa ya. Taman Siswa ini sangat menekankan pendidikan ya, rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Lalu yang ketiga, yang ini, sikap apa yang bisa kita contoh? Nah, pastinya yang bisa kita contoh adalah sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara, yaitu rela berkorban, cinta tanah air, dan selalu mengedepankan kepentingan bersama, jiwa persatuan dan kesatuan, dan juga semangat nasionalisme yang tinggi. Yang keempat yang ini, dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika Indonesia tidak ada Ki Hajar Dewantara? Nah, pastinya kalau tidak ada pendidikan di negara kita tidak seperti sekarang. Ya, jadi sebagai Bapak Pendidikan Nasional, beliau telah meletakkan dasar-dasar pendidikan saat itu yang menjadi dasar pendidikan pada saat ini. Beliau mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara kita. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang ya. Kalau zaman dahulu hanya kalangan bangsawan saja yang bisa sekolah adik-adik. Ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita akan bernyanyi ya. Kemudian ajukan pertanyaan kepada guru. Nah, ini ketika kelompok lain tampil, kamu bisa membuat catatan tentang penampilan mereka. Ini disesuaikan dengan penampilan teman adik-adik. Ya, lalu kita sekarang ke materi garis atau matematika. Nah, ini ada kabel adik-adik. Ya, tulis penjelasan tentang kabel pada tiang listrik sehubungan dengan pelajaran garis dan sinar. Nah, Karina sudah buat di sebelah kanan ya. Nah, ini coba lihat. Ini sudut, ya ini sudut tumpul, ini sudut lancip. Nah, ini adalah garis berpotongan tidak tegak lurus ya. Kalau yang ini garis sejajar nih, yang X ya. Nah, dari gambar tersebut dapat dijelaskan seperti ini. Jadi ada garis ini terdapat garis sejajar, garis berpotongan tidak tegak lurus, lalu ada sudut lancip dan sudut tumpul.
Kemudian apa yang terjadi jika kabel tersebut saling berpotongan? Nah, kalau saling berpotongan ini tidak ada arusnya ya, karena jika kabel itu berpotongan artinya satu sama lain tidak menyatu dan tidak terjadi aliran arus aliran listrik. Nah, kemudian gambar ini adalah gambar, kincir angin ya adik-adik ya. Nah, apakah kamu menemukan gambar? Ada juga ya, yang pertama adalah ini yang ada di kincir anginnya. Ini adalah garis berpotongan tegak lurus, sudutnya semuanya siku-siku. Lalu yang ini nih, ya ini garis sejajar. Ya nih, garis berpotongan tegak lurus, sudut yang dihasilkan adalah sudut siku-siku. Lalu apakah kamu menemukan sudut akibat pertemuan garis? Ada ya tadi sudutnya adalah siku-siku. Kemudian gambar pertemuan garis berbentuk sudut pada kertas berpetak ya. Nah, ini Karina buat seperti ini. Ya. Nah, ini tidak tegak lurus ya, sudutnya ada yang lancip dan ada yang tumpul. Dan kalau yang seperti ini dia siku-siku. Kesimpulannya dari gambar yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa akibat dari pertemuan garis yang dibuat dihasilkan sudut siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.